yang pada malam hari ini, yaitu toxic parent, atau nanti untuk pengertian dan pemaknaan bisa langsung oleh beliau Al-Ustadz Abu Salma Muhammad. Alhamdulillah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena sudah lebih 5 menit, ana sebagai moderator ingin menyampaikan adab-adab atau kajian via online agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, selalu ikhlaskan niat untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk mikrofon harap di-mute untuk seluruh partisipan. Untuk yang ketiga, untuk video ahwat harap untuk dimatikan supaya tidak terjadi fitnah dan sebagainya. Yang keempat, untuk seluruh partisipan harap menggunakan ID name yang mudah dikenali. Untuk poin kelima, agar lebih bermanfaat dan berfaedah, ikatlah ilmu dengan mencatat. Dan poin yang terakhir ke nomor 6, jika nanti ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat. Dan jika ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand terlebih dahulu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Selanjutnya, karena waktu sudah berjalan, kajian insyaallah bisa segera kita mulai. Kepada beliau Al-Ustadz Abu Salma Muhammad hafizahullahu ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol masykur Ustaz. Nah, Waalaikumsalam. jazakallah khair ya untuk moderator ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwatal kiram, para aba, para ummahat, ikhwan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita diberkenankan oleh Allah untuk bisa bersua kembali ya di bulan Sya'ban ini, dan tidak terasa ya dalam beberapa hari lagi kita akan bersua insya Allah dengan bulan yang kita nanti-nanti, yaitu Syahrul Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengkaruniakan untuk kita semua kesehatan. Allah berikan untuk kita semua kemampuan ya dan kesempatan untuk bisa bersua dengan bulan yang mulia nanti insyaallah taala. Dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghilangkan ya wabah COVID-19 saat ini ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan taufiknya untuk kita semua, dan Allah karuniakan bagi kita semua ilmu yang bermanfaat. Nah, jamaah sekalian, di malam ini kita akan berbicara tentang toxic parents ya. Nah, sekali lagi judulnya judul-judul yang menarik ya, karena pakai bahasa Inggris ya. Toxic parents ya. Namun ini adalah istilah yang sudah jamak ya, digunakan di dalam dunia pengasuhan atau parenting. Ya, kita seringkali mendengarkan kata-kata toxic parent. Ya. Dan mungkin ada di antara kita ya yang sudah tahu ya arti toxic itu beracun sebenarnya. Sesuatu yang berbisa atau beracun, dan itu berbahaya. Karena apabila ya racun tersebut atau bisa tersebut masuk ke dalam tubuh kita, maka bisa mendatangkan maldorot untuk kita. Ternyata ada orang tua yang bersifat toksik atau beracun, bisa meracuni anak-anaknya. Dan malam ini insya Allah kita akan bahas ya sebagiannya. Nah, jamaah sekalian, sebagaimana biasa, kita awali dulu dengan tahrirul mustalah ya. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu apa itu toxic parents, ataupun mungkin sudah tahu cuman mungkin masih kurang begitu jelas ya. Sehingga kita awali dengan tahrirul mustalah dulu. Kita awali dengan mendefinisikan istilah dulu supaya kita sama-sama punya persepsi yang sama. Dikatakan toxic parent, ya ini dari dua kata ya, toxic dan parent. Parent kita tahu artinya kita orang tua, ya, atau yang masih jomblo ya calon-calon orang tua insya Allah. Toxic tadi sudah disebutkan adalah racun ya. Nah, di sini ya saya nukilkan ya dari sebuah risalah ya yang ditulis di salah satu website ya, yang saya lupa ya menyebutkan penulisnya siapa ya. Dikatakan bahwasanya toxic parents itu adalah asy-syakhsul ladzi yatasabbab ya
uh, sulukahu as-salbi fi darari atifi li syu'uri atfalihim bidzati. Apa? Yang namanya toxic parent itu adalah seseorang yang ya sulukuhu as-salbi, yaitu yang suluk atau perilaku negatifnya itu yatasabbabu, menyebabkan terjadinya ad-darar, ya, atifi, yaitu kerusakan emosional li syu'uri atfalihim bidzat, pada perasaan diri pada anak-anaknya. Jadi yang namanya toxic parent adalah orang yang perilaku negatifnya itu membuat kerusakan emosional pada perasaan diri, ya, pada anak-anak. Kita tahu anak-anak itu kan punya perasaan, ya. Nah, sikap-sikap negatif dari orang tua itu menyebabkan ya kerusakan secara emosi pada anak-anaknya. Nah, itu yang dimaksud dengan toxic parent, ya. Atau ya juga disebutkan di dalam beberapa situs yang lain, itu dikatakan toxic parents itu adalah parents that puts their needs before their child. Wah. Orang tua yang lebih mendahulukan kebutuhan mereka dibandingkan ya anak-anak mereka. Artinya mereka lebih meletakkan dulu ya keinginan mereka, atau meletakkan dulu ya kebutuhan mereka sebelum anak-anak mereka. Ada loh orang tua seperti ini orang tua yang egois, nanti akan kita sebut ya. Atau parents that are more self-centered than other-centered, yaitu orang tua yang dia lebih fokus kepada dirinya sendiri dibandingkan ya fokus kepada selainnya. Ya, jadi self-centered, dia fokus kepada dirinya. Atau orang tua yang bersifat toksik, yang bersifat beracun, yang mana mengakibatkan luka psikologis atau luka pengasuhan pada anak. Ada juga yang mendefinisikan orang tua yang lebih mengedepankan keinginan pribadi, mengatur anak semaunya sendiri, tidak menghargai perasaan serta pendapat anak, dan tidak memandang bahwa anak itu memiliki hak atas kehidupannya sendiri. Ya, ini orang tua toksik yang seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ya, sebenarnya suluk atau perilaku negatif ya, toxic parent itu banyak sebenarnya. Orang tua toksik itu banyak. Namun di antara yang paling menonjol adalah kelima hal ini, yaitu as-sulukiyat ya, al-mutamarkiza haula dzat, atau self-centered behaviors. Perilaku self-centered, perilaku ya yang dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah al-isa'atu al-jasadiyah wal-lafdiyah, yaitu physical and verbal abuse. Perbuatan buruk secara fisik atau secara lisan, secara verbal. Orang tua yang suka melakukan ya isa'ah ya, atau menyakiti secara verbal dan menyakiti secara fisik. Itu di antara perilaku toxic parent yang kedua. Yang ketiga adalah ya as-satratu ala sulukiyat ya, controlling behavior, atau perilaku yang suka mengontrol ya. Jadi perilaku orang tua yang suka ngatur, semuanya diatur sesuai dengan keinginan dia. Ya, dikendalikan semuanya. Orang tua yang senang mengendalikan segala sesuatu tanpa mengindahkan yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh anaknya. Atau yang keempat adalah as-sulukiyat al-mutala'ibah, yaitu manipulative behavior, perilaku manipulatif. Ya, nanti akan kita bahas nih. Kemudian juga adamu wujudi hudud, atau lack of boundaries. Artinya mereka tidak memiliki batasan-batasan. Mereka tidak menghargai adanya batasan-batasan. Ya, mereka tidak mengakui hak-haknya anak, privasinya anak. Ini diantara ya sebagian dari perilaku toxic parents. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu ini. Kita sebagai orang tua saat ini kita coba ini, kita mendeteksi ada nggak sih sifat-sifat yang dikatakan toksik pada diri kita yang itu bisa
meracuni anak kita atau bisa mendatangkan madarat untuk anak kita. Ya. Nah, di antaranya yang pertama, ya, tanda yang pertama, ya. Ini penting untuk kita ketahui. Ya, yaitu apa? Yang namanya al-walidus sam, ya, orang tua yang toksik atau toxic parent, kana yaj'alu tiflahu yash'uru bidhaiki tajahu nafsuhu, ya. Orang tua toksik adalah orang tua yang sering menyebabkan anaknya itu menjadi merasa buruk tentang dirinya sendiri. Artinya, dengan sikap, sifat, dan perilaku orang tua terhadap anaknya, itu anak itu menjadi merasa dirinya itu buruk gitu loh. Dirinya itu tidak berharga, dirinya tidak bernilai. Lantaran apa? Lantaran perilaku orang tuanya. Contohnya adalah, ya, di antaranya disebutkan adalah kana yantaqidu tifl bistimrari wa biqaswah, ya. Yaitu orang tua yang selalu atau sering mengkritisi anak-anaknya terus-terusan dan juga dengan cara yang kasar, dengan cara yang destruktif. Ya, orang tua yang selalu mengkritik anaknya. Dikit-dikit dikritisi, dikit-dikit dikomentari. Ini orang tua toksik nih. Ya, atau juga orang tua yang kana yasrahu fi katsiri minal ahyani fi tifli. Ya, orang tua yang sering memarahi, membentak anak-anaknya. Ya, jadi anak-anaknya salah dikit dibentak, diangkat suaranya, teriak-teriak. Ini diantara salah satu tanda toxic parent. Ya. Nah, jadi kalau Anda sebagai orang tua atau kita sebagai orang tua, pertama kita suka labeling ini, ngecap anak, dasar kamu anak pemalas, dasar kamu anak, mohon maaf, bodoh, dasar kamu anak kurang ajar, ya, dasar kamu anak begini dan anak begitu. Nah, ini salah satu tipikal atau sifat dari, ya, orang tua toksik nih. Dia suka memberikan label kepada anaknya. Dan melabeli anak itu adalah perilaku negatif yang dapat mempengaruhi anak juga secara negatif. Karena label-label yang disematkan kepada anak itu, ya, itu bisa mempengaruhi anak secara, ya, mental dan juga secara psikis serta secara kognisi. Ya. Anak yang dilabeli kurang ajar, maka akan masuk ya di dalam benaknya label orang tuanya, ya, sadar nggak sadar itu merasuki alam bawah sadarnya, sehingga dia merasa bahwasanya dirinya memang anak kurang ajar, sehingga nggak apa-apa dia berlaku kurang ajar. Atau anak yang dilabeli anak bodoh misalnya, ya, nah dia akan merasa dirinya tuh bodoh dan dia merasa nggak berguna dia belajar, toh aku ini bodoh gitu loh. Nah, ini adalah labeling yang seringkali dilakukan oleh orang tua. Dan ini salah satu sifat dari toxic parent. Kemudian juga orang tua yang selalu mengkritik destruktif, ya, merusak. Jadi mengkritik itu ada dua macam. Kritik konstruktif dan kritik destruktif. Kritik yang membangun dan kritik yang menghancurkan. Anak-anak itu belum mampu untuk membedakan antara mana yang membangun dan mana yang menghancurkan. Ya, biasanya itu sudah mampu mereka bedakan ketika mereka sudah masuk usia tamyiz. Dan juga bagaimana kita sebagai orang tua di dalam menyampaikan. Kalau kita hanya bisa menyampaikan kritik dari awal sampai akhir, apa yang dilakukan anak kita kritisi, itu namanya kita menghancurkan anak kita, membunuh kreativitasnya, membunuh inisiatifnya, membunuh kepribadiannya. Ya, sadar nggak sadar ternyata kita ini sudah membunuh anak kita. Tidak secara harfiah, ya, tidak membunuh secara fisik, ya, tapi membunuh secara, ya, psikis atau secara psikologisnya anak. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang suka menvonis dan judging, ya. Jadi anak melakukan kesalahan, misalnya nih, anak, ya, jatuh kepada perbuatan mencuri, misalnya. Dia mencuri, kemudian divonis, kamu pencuri. Memang anak pencuri kamu. Atau misalnya anak ini ketahuan berbohong, langsung kita katakan anak pembohong, anak pembual. Ya, ini vonis-vonis seperti ini kepada anak adalah suatu hal yang tidak hikmah, tidak bijak. Bahkan kalau kita lihat di dalam agama kita, itu, ya, para ulama, ya, dengan cara istiqra, ya, mereka
menelaah dalil, ya, khususnya dalam hal al-hukmu 'alan nas, yang menghukumi manusia, itu mereka berhati-hati. Mereka membedakan antara al-hukmu 'alan naw' wal hukmu 'alal 'ain. Mereka membedakan antara menghukumi bentuk atau menghukumi perbuatan dengan menghukumi person. Ya, jadi dibedakan antara al-hukmu 'alal fi'li wal fa'ili. Ya, menvonis perbuatan dengan pelaku perbuatan tersebut. Karena kaidahnya secara asal, ya, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alaihi, atau laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'at al-bid'atu alaihi. Tidaklah setiap orang yang jatuh kepada perbuatan kekafiran langsung bisa divonis kafir. Tidaklah setiap orang yang jatuh kepada kebid'ahan langsung divonis mubtadi'. Tidaklah setiap orang yang jatuh kepada perbuatan kefasikan langsung divonis fasik. Demikian pula orang yang jatuh kepada perbuatan mencuri tidak langsung dilabeli pencuri. Orang, apalagi ini anak-anak ini, juga demikian, misalnya anak yang jatuh kepada perbuatan berbohong langsung diberikan label kadzdzab, pendusta misalnya. Ya. Nah, oleh karena itu hindarkan cara-cara seperti ini. Ini termasuk metode toksik nih. Ya. Kemudian yang keempat, orang tua yang suka mengcompare, membanding-bandingkan. Ya, lihat tuh si fulan. Si fulan aja bisa. Masa kamu nggak bisa? Ah, kamu gimana sih? Masa kamu kalah dengan si fulan? Ya. Padahal kamu itu anaknya Umi. Umi gini-gini itu, kamu itu anaknya Abi. Abi gini-gini itu dulu nggak pernah kalah sama teman-teman Abi. Ya, lihat tuh, adikmu aja bisa, masa kamu nggak bisa? Kamu ini blow on banget sih. Ada. Seringkali kita mungkin ya suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tanpa kita sadari itu adalah kalimat-kalimat toksik, ya. Kita banding-bandingkan dia, ya. Dan membanding-bandingkan anak kita itu adalah metode yang tidak benar. Ini juga metode yang seringkali menyebabkan anak menjadi kehilangan kepercayaan dirinya. Anak kehilangan, ya, penghargaan dirinya. Dan juga anak bisa muncul di dalam dirinya hasad, dengki. Hasad kepada sosok orang yang seringkali kita banding-bandingkan. Dia menjadi hasad, dengki, dan benci. Gara-gara siapa? Kita. Ya. Atau bisa jadi juga dia akan menjadi sosok yang people pleaser, mencari segala sesuatu itu untuk kesenangan manusia. Dan kemudian akhirnya dia menghalalkan segala cara, ya, menjilat dan yang semisalnya. Waliyadzubillah. Ya. Dan kemudian juga orang tua yang suka menyalah-nyalahkan, alih-alih mengoreksi dengan cara yang baik, ya, memberikan bimbingan, langsung disalahkan. Misalnya anak mengerjakan suatu hal, salah, keliru. Wah, keliru kamu. Gitu aja nggak bisa kamu, nggak becus kamu. Salah, semuanya salah. Ini ada orang-orang tua seperti ini kan. Lihat anaknya, alih-alih diarahkan dan dikoreksi, malah disalah-salahkan. Tidak diberikan solusi. Akhirnya anak, ya, semangatnya untuk belajar, untuk mencari tahu, itu putus dan pupus. Kenapa? Karena suka disalah-salahkan. Nggak ada manusia yang suka disalah-salahkan. Ketika dia salah, itu bagian dari proses pembelajaran. Dan tidak sepatutnya kita langsung menyalahkan. Ya, kemudian juga orang tua yang fokus dengan kekurangan anak. Yang dilihat kekurangannya aja, padahal banyak kelebihan anak. Ya, ini orang tua yang kurang bersyukur ya, seperti ini. Dan ini akhirnya menyebabkan anak juga dia menjadi fokus dengan kekurangannya, dia menjadi nggak pede, ya, kehilangan kepercayaan dirinya, menjadi orang yang pemalu, menutup diri dan seterusnya. Ya, nah ini adalah sifat yang pertama. Nah, oleh karena itu hendaknya kita coba ini introspeksi. Ya, ada nggak sih hal-hal ini kita lakukan, ya, supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan toksik, ya, parenting, ya, yaitu pengasuhan yang toksik atau yang beracun. Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, ya, tanda yang kedua, ya, yang namanya toxic parent atau orang tua toksik adalah kana al-walidus sam yatatallabu intibah tiflihi wa huwa anani. Ya, orang tua toksik itu suka atau sering menuntut perhatian dari anaknya. Dan dia egois. Jadi, biasanya kan anak yang mencari perhatian nih.
dari orang tua. Ini enggak, sebaliknya. Orang tua menuntut agar diperhatikan anaknya. Ketika dia ngomong, anaknya misalnya lagi melakukan sesuatu dan nggak dengar, marah dia. Abi ini lagi ngomong sama kamu nggak mau perhatian dengan Abi, ya. Jadi kadang-kadang ada masalah-masalah yang kecil, yang sepele, ya, karena dia merasa dirinya tidak diperhatikan, lalu dia marah. Nah, ini diantara salah satu tanda dari orang tua toksik. Dia menuntut untuk selalu diperhatikan. Tadi, karena self-centered, ya. Dia merasa bahwasanya dirinya adalah pusat perhatian yang harus diperhatikan. Kalau anak-anak di usia masih usia dini ya, mereka kan ada usia yang namanya egosentris. Itu suatu hal yang alami. Ya, sesuai dengan perkembangan anak, ya sesuai dengan sunnah kauniyah Allah. Tapi ini orang tua egois nih. Dia menuntut agar ya dirinya itu diperhatikan gitu loh. Dan parahnya lagi, ya ini disebutkan ya, li ajli an yakuna al-walid as-sam sa'idan, ya, supaya orang tua toksik itu dia bisa mencapai kesenangan, bisa mencapai kebahagiaan dalam tanda kutip ya, yahtaju ilal husuli ala ma yurid, ya, supaya dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan, lidzalika la yakhsha an yash'ura, ya, atfaluhu ya bisu min ajlil husuli ala ma yurid. Karenanya orang tua toksik itu ya dia nggak merasa khawatir dengan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. La yakhsha an yash'ura atfaluhu bisu min ajlil husul ala ma yurid. Dia nggak merasa khawatir. Dia nggak concern dengan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Ya, meskipun itu buruk ya, asalkan keinginannya tercapai. Nah, ini ada orang tua seperti ini. Bahkan orang tua yang menjadikan anaknya sebagai obsesi dan ambisinya. Dulu ada orang tua ya ingin masuk ke TNI, nggak keterima, anaknya digenjot. Seakan-akan dipaksa. Ya, di model supaya dia bisa masuk TNI. Ya. Ketika anaknya nggak berhasil, kecewanya luar biasa. Dulu kecewa ditambah lagi kecewa. Ya. Lalu kemudian dipaksa lagi anaknya untuk, padahal anaknya nggak suka misalnya, atau anak dipaksa untuk kuliah di kedokteran misalnya, atau kuliah di mesin, atau dipaksa dengan sesuatu ya yang tidak disenangi oleh anak ya. Nah, atau juga ada sebagian orang tua ya, ada pula nih sebagian orang tua, dia melakukan sesuatu meskipun itu menyakiti anaknya, tapi ternyata itu menyebabkan dia merasakan adanya suatu kepuasan. Misal contoh, ketika dia membentak anaknya. Anaknya nangis, anaknya sedih. Ya alih-alih dia merasa sedih, mungkin ada di dalam dirinya ya, dia merasa sedih, kasihan. Tapi itu semua tertekan atau terhalang oleh apa? Oleh semacam ada penyakit di dalam hatinya. Ketika dulu dia kecilnya pernah diperlakukan dengan buruk, akhirnya dia memperlakukan hal tersebut kepada anaknya dan kemudian dia merasa ada kepuasan-kepuasan tertentu. Ini orang tua toksik nih. Makanya orang tua toksik yang seperti ini ya, di antara karakternya dia atau mereka ini self-centered. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dia kepingin dirinya menjadi perhatian. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mendahulukan ego. Orang yang egois. Ketika lagi berdiskusi, egonya yang didahulukan. Ya, ketika lagi ada masalah, egonya yang didahulukan. Pokoknya aku harus didengerin. Pokoknya aku harus ya diperhatikan. Ini sebagian orang tua seperti ini. Dia nggak mau kalah. Dan ngalah artinya kalah. Menurut mereka demikian. Karena mereka lebih mengedepankan egonya mereka. Akhirnya mereka juga menjadi orang tua yang tidak berempati, nggak mau memikirkan perasaan orang, apa yang dirasakan oleh orang lain, termasuk anak-anaknya. Ya, padahal seharusnya kita sebagai orang tua ya, kita dulu pernah menjadi anak-anak nih. Orang tua kita misalnya sebelumnya pernah memperlakukan kita dengan buruk, kita merasa nggak nyaman, kita merasa nggak suka. Tapi kenapa kok malah kita sadar nggak sadar, kita malah mengadopsi hal tersebut dan kita praktekkan kepada anak kita.
Sehingga kita mewariskan ketidakbaikan seperti ini ke anak kita. Ya. Kemudian juga orang tua yang dia suka mencari kepuasan diri. Ya. Selalu ingin dirinya yang dahulu diperhatikan dan didahulukan, mencari kepuasan diri. Dan tidak peduli dengan perasaan anak. Ya, bahkan juga ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, afwan, ya. Mereka cenderung menjadikan anak itu sebagai kompetitornya, sebagai pesaingnya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi menjadikan anak itu sebagai pesaingnya. Ada ya orang tua yang sudah dalam tingkatan-tingkatan yang toksiknya itu tingkat tinggi, yaitu menjadikan anak itu sebagai kompetitornya. Nah, kemudian tanda yang ketiga maksud saya, ya. Ini juga perlu kita perhatikan, ya. Yang namanya al-walidu as-samu, ya, salbi lil ghayati wa nadiran ma yaquluhu ay syai'in ijabi, ya. Orang tua toksik itu benar-benar negatif deh. Perbuatannya negatif, perkataannya negatif, pikirannya negatif. Dan kemudian dia juga jarang mengucapkan atau melakukan hal-hal yang positif. Ya. Itu diantara tanda orang tua toksik. Ya. Nah, padahal ya jamaah sekalian, kaidahnya di dalam pendidikan yang namanya as-salbiyatu, ya, tuladu salbiyah. Tulidu as-salbiyah, ya. Yang namanya sikap atau sifat negatif, ya. Negativitas itu akan melahirkan hal-hal yang negatif pula. Ya. Artinya anak yang tumbuh di dekat orang tua yang negatif perbuatannya, negatif perkataannya, negatif thinking dan seterusnya, maka anak juga akan mengembangkan sikap negatif pula. Dia serap, dia adopsi dari orang tuanya. Dan kemudian dari sikap-sikap negatif tersebut, anak juga akan merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Dan juga mereka akan merasa buruk dengan segala apa yang ada di sekeliling mereka. Ya. Dan jamaah sekalian, ya, ada fakta ironi, ya. Ini disebutkan bahwasanya ba'dul aba as-samin, ya, sayakununa su'ada tamaman ma'al jami' bistithna'i atfalihim. Ada sejumlah orang tua toksik ini, sebagian orang tua toksik. Mereka itu bisa senang, bahagia, ya, dengan semua orang. Artinya kumpul-kumpul sama temannya, kumpul-kumpul sama keluarga-keluarga lain. Itu bisa senang-senang. Ya, artinya dia bisa senang, dia bisa berbagi, dia bisa melakukan kebaikan. Tapi enggak dengan anak-anak mereka. Ya. Kalau udah kembali ke rumah, ketemu dengan anak-anak mereka, ya, maka yang tadinya di luar mereka itu bagaikan orang yang ramah, ya, tapi ketika kembali ke dalam rumah itu menjadi seperti singa yang menakutkan. Dan ini karakter yang berkebalikan dengan yang diajarkan oleh para salaf kita. Mereka adalah orang yang tegas ketika di luar rumah, tapi di dalam rumah mereka adalah orang yang lemah lembut, orang yang baik, yang penyabar, ya, yang bisa bergaul dengan anak-anaknya, bermain dengan mereka. Dan di antara tanda-tanda orang-orang tua seperti ini, mereka itu suka mengeluh. Tiap hari mengeluh semua, berkeluh kesah. Dan ini memang karakternya manusia, ya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu khuliqa halu'ah. Ya, diciptakan suka berkeluh kesah. Nah, tapi ini berkeluh kesahnya itu sudah luar biasa gitu loh. Kalau biasanya manusia berkeluh kesah ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, ini setiap kondisi dijadikan sebagai sarana untuk berkeluh kesah. Jadi ini negatif. Dan dari situ juga akhirnya mereka itu seringkali mengkritisi segala hal. Apa saja dikritisi. Dan selalu merasa tidak puas. Dan fokus hanya kepada yang negatif atau yang kurang dan jarang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anaknya. Contoh misalnya, ada orang tua nih. Anaknya pulang, kemudian anaknya itu menyampaikan, Umi, aku ujian dapat
nilai 96, Mi. Atau aku dapat nilai AB, Mi. Ya gimana sih kamu? Kok dapat AB sih? Seharusnya A dong. Kok dapat 95 sih? Seharusnya 100 dong. Gimana kamu? Kamu belajarnya gimana? Kamu belajarnya gimana sih gitu loh. Ya. Ada nggak orang tua seperti itu? Ada. Atau misalnya anaknya udah ranking 1 nih, udah ranking 1 di kelasnya. Kemudian ada orang tua nanya-nanya di kelas-kelas lain. Tanya sama guru-guru lainnya. Bu, kalau di kelas 1F yang ranking 1 nilainya berapa, Bu? Terus dikasih tahu. Terus kemudian ketika tahu, ternyata nilainya lebih gede dari anaknya. Langsung, kamu gimana kamu kalah sama siswa kelas 1F tuh. Ranking 1 tapi nilainya sekian. Kamu gimana? Masa kamu nilaimu seperti ini? Ada nggak orang tua seperti ini? Ada. Ini orang tua toksik seperti ini. Nggak menghargai upaya anaknya. Anak yang seharusnya ketika dia sudah berusaha, sudah berupaya, ya, yang seharusnya dihargai, diakui, ya, diapresiasi, itu hampir nggak kelihatan apresiasinya. Yang ada dia mengeluh, mengkritisi, fokus sama kekurangan, dan hampir nggak pernah mengapresiasi upaya anaknya. Akhirnya anaknya menjadi apa? Menjadi kecewa, marah, jengkel. Dan seringkali jamaah, toksiknya orang tua ini, itu yang berbahaya itu bukannya mereka menjadi benci dengan orang tuanya, tidak. Dan ini biasanya anak-anak seperti ini, ya maksudnya anak-anak orang tuanya toksik, ya mereka mungkin jengkel, marah, tapi mereka tetap sayang sama orang tuanya. Tapi berbahayanya adalah mereka benci dengan diri mereka sendiri. Itu yang bahaya. Dan ini yang seringkali terjadi. Mereka seringkali menyalahkan diri mereka. Ya, anak-anak ini. Aku kurang baik. Aku kurang ini, kurang itu. Sehingga akhirnya ibuku berlaku seperti ini. Dia salahkan dirinya itu loh. Ya. Akhirnya dia merasa dirinya adalah sosok yang enggak berharga. Sosok yang enggak bernilai. Dan ini akhirnya apa namanya? Yang mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit kejiwaan, ya, atau gangguan-gangguan secara psikis. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, ya, tanda yang keempat. Yang namanya al-walidus sam, orang tua toksik itu, ya, kana yakumul isa'a as-sariha 'alal atfal. Mereka itu biasa atau sering menyakiti anak-anak mereka secara terang-terangan. Dan itu dengan berbagai macam bentuk. Yang seringkali adalah dalam bentuk al-isa'atul lafdhiyah, yaitu menyakiti secara verbal, ya, verbal abuse istilahnya. Atau tingkatan berikutnya adalah orang tua yang ketika melakukan isa'ah atau menyakiti, yaitu al-isa'atu al-jismiyah, alias physically abuse, menyakiti anak secara fisik. Ketika melihat ada suatu hal yang nggak dia sukai, langsung digampar anaknya. Ya. Yang lebih parah lagi adalah al-isa'atu al-jinsiyah, sexually abuse, waliyadzubillah, menyakiti anak secara seksual. Nah, di antara bentuk ya al-isa'ah al-lafziyah, ya, menyakiti secara lisan, ini juga sudah sering kita sebutkan, ya, seperti suka memaki-maki anak, mencela, mendiskreditkan anak, menvonis, dan menyumpahi anak. Ya, kamu Umi sumpahin kamu jadi orang miskin seumur hidup kamu. Ada nggak seperti itu? Ada. Dan akhirnya Allah kabulkan doanya. Dan anaknya miskin. Yang ada malah semakin marah-marah aja seumur hidupnya. Ya. Kamu, ya, habis sumpahin kamu jadi begini dan begitu. Jangan disumpahkan dengan sumpah-sumpah keburukan. Jangan menyumpahi anak dengan, ya, sumpah atau doa yang mengandung kejelekan. Ya. Jangan mendoakan anak dengan doa kejelekan. Kalau kita marah, ya, lebih baik kita diam ataupun kita doa, maka doakan dengan kalimat-kalimat baik. Orang-orang Arab biasanya kalau marah mereka mengucapkan Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Kemudian juga orang tua yang toksik juga
di tingkatan-tingkatan tertentu mereka sampai menyakiti secara fisik. Anak salah dipukul, ditendang, ditampar, ya, di rotan, ya, kemudian dihukum dengan hukuman-hukuman fisik, ya. Kemudian yang paling tinggi adalah ketika mereka melakukan ya pelecehan seksual kepada anaknya, waliyadzubillah, dengan sentuhan-sentuhan yang nggak pantas, atau dengan ya perbuatan-perbuatan keji dan buruk lainnya. Dan ini semua sejatinya ya seringkali didapati terjadi pada orang tua yang sebelumnya mereka memang memiliki masalah, problem, trauma, baik itu karena pola asuh atau lingkungan atau yang semisalnya. Nah, sehingga ada semacam tuntutan di dalam jiwa mereka untuk membalas dendamkan apa yang mereka rasakan dahulu. Dan ini tentunya adalah bagian dari gangguan. Dan ini bahayanya adalah sesuatu yang diwariskan. Apabila nggak di-cut, nggak digunting, nggak diputuskan, maka dikhawatirkan akan terus ya terwarisi. Dari orang tua bersikap buruk kepada kita, kemudian kita bersikap buruk kepada anak, anak kita juga bersikap buruk kepada cucu. Jangan dikira ini nggak akan menimbulkan dosa jariyah. Ya, sesuatu hal yang dicontoh, apabila itu buruk, maka akan mendapatkan dosa pelakunya dan orang yang mencontohkan keburukan tersebut. Jadi yang namanya jariyah bukan cuma pahala jariyah, dosa jariyah juga ada. Dan fakta ironi ya jemaah sekalian, sebagian orang tua mereka merasa puas nih setelah menyakiti anaknya, baik secara verbal maupun fisik. Anaknya dibentak-bentak habis-habisan, dicemooh. Setelah itu dia merasa plong, puas. Ya, dia merasa terpuaskan. Kenapa? Karena semacam ada keinginan-keinginan ya, syahwat dari dirinya untuk membalas dendam itu sudah terpenuhi sebagian. Dan bahayanya apabila corong ini dibuka, itu akan terus mengalir kalau nggak diputus. Artinya dia akan terus berusaha untuk senantiasa menyakiti anaknya. Dan orang tua seperti ini ya, ada nih orang tua yang berbuat kasar kepada anaknya ketika diingatkan. Ya, dia beralasan ini adalah bentuk takdib. Aku mendidik dia supaya dia tangguh, supaya dia kuat. Padahal yang dia lakukan bukan takdib. Anak kecil misalnya ya salah dipukulin. Dia nganggap itu anak-anak saya gitu, dan saya ingin mendidik dia. Tapi sebenarnya dia bukan mendidik anaknya, dia sedang melakukan ta'dzib, menyiksa anaknya. Ada juga orang tua ya yang ketika melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini mereka mengklaim mereka mendaku sebagai ya bentuk ihtimaman, sebagai bentuk perhatian. Padahal sebenarnya intiqaman, sebagai bentuk balas dendam. Waliyadzubillah. Nah, lalu kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kelima, ya. Al-walidus sam atau orang tua yang toksik yastakhdimu at-tala'ub lil husuli ala ma yurid. Orang tua toksik itu seringkali bersikap manipulatif. Ya. Tala'ub itu artinya ya suka bermain-main, maksudnya bukan main-main positif ya, tapi mempermainkan. Ya, atau istilahnya manipulatif. Untuk apa? Untuk meraih keinginannya. Nah, apa yang dimaksud dengan manipulatif ya? Di sini manipulatif adalah upaya, cara, dan strategi seseorang untuk mengendalikan, menguasai, atau mengorbankan orang lain dengan melakukan apa saja sehingga menyebabkan orang lain atau korbannya tersebut jadi bingung dan lemah. Seringkali mereka melakukan hal ini dengan cara menyerang dari, afwan kepencet ya. Dengan cara menyerang dari sisi mental dan emosional korban. Supaya apa? Mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian cara mereka manipulasi ya itu dengan cara acting. Dia minta maaf, dia menunjukkan rasa bersalah ya, atau menunjukkan perlakuan-perlakuan atau perbuatan-perbuatan itu yang menyebabkan korbannya itu merasa nggak enak, merasa nggak nyaman ya. Dan jamaah sekalian ya, itu fakta ironi juga adalah yang namanya at-tala'ub ya, huwa as-simatul mumayyazah lil walid as-sam ya, wa yuhawilu al-walidu al-mutala'ibu taghyira afkar atau masyair
au sulukiyatil atfal limaslahatihi al-khassah. Ghaliban ma yatimmu dzalika bi tariqati mutasattir ya. Yang namanya perbuatan manipulatif itu adalah ciri khas ya. Ciri khasnya orang tua toksik, suka memanipulasi. Orang tua yang manipulatif akan berupaya untuk akan berusaha berupaya ini untuk merubah pemikiran, perasaan dan perilaku anak untuk kepentingan atau kemaslahatan pribadi dia. Dan umumnya ini dilakukan dengan cara-cara yang licik dan picik. Jadi nggak kelihatan. Nah, orang tua seperti ini akan kelihatan suka berbohong, berkhianat, berjanji nggak ditepati, mengiming-imingi tapi nggak diberi. Kemudian memuji secara berlebihan untuk membujuk anak. Ya, misal nih ada orang tua yang punya obsesi atau ambisi terhadap anaknya. Ya, itu seringkali orang tua akan mengatakan misalnya, ini anak nggak mau misalnya. Ya misalnya orang tua kepingin supaya anaknya ini belajar di suatu tempat. Ya orang tuanya ngomong, Umi kepingin banget deh nak, kamu bisa di sana nak. Kamu kalau di sana nak, kamu akan kamu akan mendapatkan ini dan itu, masya Allah. Jadi dibujuk padahal ya apa yang dia sampaikan itu adalah bukan suatu hal yang sebenarnya nyata ataupun fakta, ataupun seringkali yang disampaikan adalah yang baik-baiknya saja, yang buruknya nggak pernah disampaikan supaya anaknya mau ya, supaya mau mengikuti bujuk rayunya dia ya. Nah, lalu kemudian ketika anaknya nggak mau, baru mulai bermain. Umi sudah bersabar nak membesarkan kamu ya selama belasan tahun. Kamu udah Umi kasih ini, udah Umi kasih itu. Nah, baru mulailah ya bermain mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan. Padahal di dalam agama kita, sesuatu yang sudah kita berikan nggak layak diungkit-ungkit. Bahkan ada ancamannya di situ. Itu adalah perilaku orang-orang yang disebut dengan al-mannan, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Nah, mulai dia mengungkit-ungkit apa yang telah dia kasih, apa yang telah ini, ya. Akhirnya si anak merasa bersalah kalau nggak mengikuti. Akhirnya dia mau mengikuti dengan keterpaksaan. Ya. Nah, ini tipikal di antara tipikal orang tua toksik yang seperti ini sebenarnya. Ya. Nah, kemudian tanda yang keenam, ya, yang namanya al-walidus sam, ya, yang namanya orang tua toksik itu atau toxic parent, ya, la yahtarimu hududa athfalihim, tidak menghargai dan tidak menghormati atau mengakui batasan-batasan boundaries anak, ya. Jadi sebagian orang tua itu mengira anaknya itu miliknya dia. Nah ini insya Allah kita bahas ya di dalam kajian besok ya jam 1 siang yang berjudul anakmu bukan milikmu. Ya ini sebenarnya juga bahasan yang cukup penting ya. Ya. Jadi sebagian orang tua mengira bahwasanya anaknya itu miliknya, anakku milikku, anakku gitu loh. Sehingga ia merasa berhak memperlakukan anaknya dengan melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Padahal anak itu bukan miliknya, bukan milik kita, itu amanat, titipan dari Allah. Bukan milik orang tuanya. Kewajiban orang tua adalah memelihara, menjaga amanat tersebut dengan mendidik anak sebaik-baiknya. Bukan malah diperlakukan sekehendak hatinya dan sesuka hatinya. Ingat ya jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya ya disebutkan kepencet lagi. Inna akbara mas'uliyah 'alal walidaini tajahu ya tiflahuma hiya riayatut tifl ya walaysa al-aqs. Sesungguhnya tanggung jawab terbesar orang tua terhadap anaknya adalah menjaga anak, bukan sebaliknya, bukan anak yang menjaga orang tuanya. Ya kecuali apabila orang tuanya sudah tua ya. Maka ini kembali ke konsep al-jaza' min jinsil amal. Ini anaknya masih kecil nih. Ya. Nah, di antaranya orang tua seperti ini itu tipikalnya tidak mengakui, tidak menghargai privasi anak, batasan anak, haknya anak. Ya, seringkali berburuk sangka dengan anak. Bahkan cenderung tajasus. Karena berburuk sangka, dia akhirnya memata-matai anak, mencari-cari kesalahan anak.
ya, bahkan kesalahannya dikoleksi. Kemudian juga seringkali mengintervensi urusan anak tanpa ada kebutuhannya. Ya, ini adalah orang tua yang bertipikal toksik sebenarnya. Dan sebenarnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah ya, itu karakter atau sifat-sifatnya masih banyak ya. Cuman 6 ini diantara sifat-sifat yang menonjol. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, bahwasanya orang tua ya al-aba hum manzilu atfalihim. Itu dikatakan di dalam sebuah idiom ya, parents are the home of their children. Orang tua adalah rumah bagi anak-anak mereka. Rumah bagi anak itu bukan cuma rumah secara physically yang dibangun, bukan. Orang tua mereka itu adalah rumah bagi anak-anak. Ya, di mana mereka bisa bermain, bisa mengeluarkan gagasan, bisa mengungkapkan perasaan, ya. Mereka bisa membuka dirinya kepada orang tuanya, mereka merasa nyaman, merasa tenang. Ya, itu adalah kepada orang tuanya. Sehingga sejatinya orang tua itu adalah rumah. Nah, yang namanya healthy house, rumah yang sehat, ya, itu isinya adalah healthy family, keluarga yang juga sehat. Ya, usratu sahiyah bil manzil. Artinya, ya, kalau ingin melihat rumah yang sehat, maka kita bisa melihat dari keluarga yang sehat. Sehat itu bukan cuma fisik doang, tapi juga sehat secara psikis atau secara psikologis. Karena itu penting bagi kita untuk bisa ya berupaya membentuk lingkungan yang sehat untuk anak-anak kita, menjauhkan dari toksik. Nah, oleh karena itu apabila kita dapati ada di dalam diri kita ini misalnya hal-hal yang buruk atau yang jelek, maka kita harus mengobatinya. Istilahnya mendetoksifikasi. Kita berusaha untuk ya menghilangkan racun-racun tersebut. Dan kita harus berusaha untuk mengobati karena itu semua adalah bagian dari penyakit-penyakit, penyakit perilaku, ya penyakit akhlak, penyakit moral, penyakit hati, penyakit jiwa dan seterusnya. Ya. Sehingga kita perlu untuk mengobatinya, healing. Dan mengobati itu adalah ya at-thariqah atau jalan dan proses. Upaya dan usaha. Ikhtiar dan ijtihad. Ijtihad di sini artinya kesungguhan. Yang harus diiringi dengan doa dan tawakal. Dan namanya mengobati, apalagi kita sedang berusaha untuk mengobati diri kita, itu nggak bisa instan. Jangan mencari sesuatu hal yang cepat-cepatan, yang instan, shortcut. Nggak bisa quick fix, artinya langsung beres. Ada proses, ada upaya, ada usaha. Kita cuma bisa berusaha mengobati. Kesembuhan di tangan Allah. Allah yang menyembuhkan. Dan harus melibatkan komitmen, kesungguhan, kesabaran, konsistensi atau istiqamah, dan kontinuitas. Ya, ini adalah hal-hal yang harus hadir, ya, yang harus ada. Nah, coba sekalian menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu penting bagi kita untuk mendetoksifikasi diri kita dari sifat-sifat toksik. Jika kita ya merasa atau melihat, mengamati, ternyata ada toksik di dalam diri kita nih yang dapat membahayakan anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena toksik itu bukan cuma orang tua. Ada suami toksik, ada istri toksik, ada sahabat toksik, ada guru toksik. Banyak toksik sebenarnya. Ya. Karena toksik ini adalah suatu hal yang memang ya tanpa disadari itu berangkat dari penyakit-penyakit yang kita bawa dari masa lalu biasanya. Akhirnya membentuk penyakit-penyakit tersebut dan kemudian penyakit tersebut tidak kita obati. Akhirnya penyakit tersebut imma dia bertahan atau imma dia semakin parah. Ya, makanya harus diobati. Lalu bagaimana cara kita mendetoksifikasi diri dari sifat-sifat toksik ini ya? Nah, jadi di sini kami ringkas, sebenarnya caranya banyak.
kami ringkas menjadi kata detox. Yang pertama, zikir. Kita akan bahas nanti. Yang kedua, ya, eksaminasi. Kita periksa, ya, the problem, masalahnya. And educate yourself about the problem. Dan mengedukasi diri tentang problem tersebut. Yang ketiga, try to reconciliate with self and forgive. Berusaha untuk berdamai dengan diri dan memaafkan. Yang keempat, onward and move on. Ya, jadi terus maju. Ya. Bergerak maju. Jangan surut mundur ke belakang. Yang kelima, know your true self and keep aware. Ya. Kenali hakikat dirimu. Dan senantiasa terus mawas diri. Kemudian yang terakhir adalah switch over and develop yourself. Ya, artinya kita harus berubah diri dan mengembangkan diri kita menjadi versi yang lebih baik. Nah, ini kan udah pukul 9 yang kita bahas secara ringkas-ringkas saja ya. Yang pertama, tentunya kunci yang pertama adalah zikir. Kenapa? Karena yang namanya semua penyakit-penyakit ini itu gak lepas dari hati. Karena hati itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya seperti disebutkan oleh Al-Is bin Abdissalam, hati itu adalah ya mambaul khair au syarr. Ya, sumbernya kebaikan atau sumbernya keburukan. Tempat bersemayamnya iman atau tempat bersemayamnya kekufuran. Dan apabila hati itu baik, maka akan baik pula semua anggota tubuhnya. Dan jika jelek, maka demikian pula akan jelek pula seluruh anggota tubuhnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk fokus merawat hati dulu. Untuk membentuk ketenangan dan ketentraman. Dan betapa banyak ya metode-metode untuk menenangkan dengan cara meditasi, dengan cara hipnoterapi, dengan cara ini dan lain sebagainya. Mungkin itu menurut sebagian orang efektif. Tapi itu efektif semu. Efektif sementara, temporer. Yang tidak benar-benar bisa menghasilkan kedamaian yang sejati. Karena kedamaian dan ketentraman sejati adalah apabila seseorang mendekat kepada Allah. Taqarrub kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan tentang mereka yang orang-orang yang tentram dan damai dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman. Nih, orang beriman. Yang bisa mendapatkan keamanan, ketentraman, kedamaian itu cuma orang beriman. Dan hati mereka tentram dengan apa? Bi dzikrillah, dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ingatlah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Kata para ulama, ya, kata para ulama ahli tafsir, ya ini saya nukilkan secara ringkas dari tafsir Ibnu Katsir ya. Tatma'innu artinya taskunu, artinya tenang. Ya, bi dzikrillah kata Al-Imam Muqatil adalah bil Quran. Ya. Jadi hati tenang dengan Al-Qur'an. Was-sukunu yakunu bil yakin. Dan ketenangan itu diperoleh dengan keyakinan. Sementara al-iltirab yakunu bisyak. Sementara iltirab ya, apa namanya? Kelabilan atau goncang itu disebabkan karena keraguan-raguan. Kalau Anda ya merasa labil, goncang, itu tidak lain dan tidak bukan karena ada syak di dalam diri Anda. Obatnya adalah harus menghadirkan dan mendatangkan keyakinan. Karena al-yakin ya itu akan menjadikan diri kita menjadi sukun, menjadi tenang, ajak, mantap. Dan zikir itu dengan 3 macam, bil qalbi, bil lisan, wa bil jawarih. Dengan hati, dengan lisan, atau dengan anggota tubuh. Zikir dengan hati, yaitu kita mencintai Allah, kita menghadirkan muraqabatullah, ya, malu dengan Allah, ya. Kemudian juga kita mengharap balasan dari Allah. Itu semua bagian dari zikir hati. Zikir dengan lisan, ya diantaranya dengan bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertasbih, dan seterusnya. Adapun dengan jawarih, ya diantaranya dengan kita ibadah, dengan sholat, ya. Itu diantara zikir dengan jawarih. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, zikir itu bisa dalam bentuk zikir dan doa.
kita berdoa, kita berzikir. Ketika kita membaca takbir, tahlil, tahmid, itu juga zikir. Di antara bentuk zikir juga dengan tilawatul Quran, karena di antara sebutan untuk Al-Quran yang lainnya adalah az-zikru. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Sehingga apabila orang itu membaca Al-Quran, berarti dia juga sedang berzikir. Karena dia sedang mengingat dan membaca kalamullah. Menuntut ilmu juga termasuk berzikir. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli zikir kalau engkau tidak tahu. Nah, ahli zikir yang dimaksud di sini tentunya adalah ulama, ahli ilmu. Ya. Kemudian juga tafakkur alam. Ya, artinya ketika kita mengamati tentang ciptaan-ciptaan Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, bersilih gantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka selalu bertafakkur merenungkan tentang penciptaan Allah. Kemudian mereka takjub, mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabbku, tidak ada yang Kau ciptakan ini satupun yang sia-sia. Ya, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia. Ya, maka jagalah dan lindungilah aku dari siksa-Mu. Ya, kemudian juga ibadah termasuk zikir. Apabila ini kita lakukan ya jamaah, maka kita akan mendapatkan as-sa'adah, ketenangan, al-falah, kesuksesan, as-salamah, keselamatan, al-farah, kegembiraan, termasuk at-tuma'ninah. Ya, kita akan mendapatkan ketenangan, as-sakinah. Jadi ini kunci yang paling mendasar, az-zikru. Apabila Anda ingin supaya ya penyakit-penyakit tadi ya, toksik-toksik tadi itu bisa dinetralisir, maka awali dengan zikir kepada Allah. Zikir dengan bukan dengan makna sempit ya, tapi zikir dengan kita benar-benar awali dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua, ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya ya. Nah, adalah kelewatan. Nah, examine and educate, ya, yaitu kita memeriksa dan mengedukasi diri. Yaitu dengan cara apa? Kita identifikasi nih dan pelajari, learn, ya, akar masalahnya. Kenapa kita berbuat seperti itu, ya? Agar kita bisa recognize the problem, kita bisa mengenali apa sih masalahnya gitu kan. Nah, kemudian setelah kita identifikasi, kita tahu, maka kita fahami, berusaha untuk memahami masalah. Ya. Understanding the problem. Ya. Bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar tahu, kemudian kita hanya bisa memberikan label atau menyalahkan semata. Oh, memang kayak begini. Oh, memang dulu aku kayak gini ini karena perlakuan dari bapakku seperti ini. Ya udah selesai. Jadi bukan cuma seperti itu, bukan cuma sekedar tahu kemudian kita labeli dan kita salahkan, enggak. Tapi benar-benar kita ngerti, understanding supaya kita bisa mendapatkan solusi. Baru kemudian setelah itu kita berusaha mengedukasi diri tentang masalah yang telah kita identifikasi ini. Dengan cara belajar, menuntut ilmu, konsultasi, dan seterusnya. Setelah itu baru kita terima, accept, dan akui, acknowledge. Ternyata ini memang kesalahan. Dan aku kurang dalam hal ini. Dan ini adalah kunci supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Lalu kemudian perasaan-perasaan yang masih muncul, ya kita validasi emosi-emosi yang masih ada. Ya kita menvalidasi proses dan emosinya, baru kemudian setelah itu kita berupaya untuk mengubah dan memperbaiki diri. Lalu kemudian setelah itu kita try to reconciliate and forgive. Kita berusaha untuk berdamai dengan diri dan ya untuk memaafkan. Nah, coba sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rekonsiliasi diri atau at-tasalluh ma'adzat ya, atau berdamai dengan diri, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya di kajian kawan-kawan MBP di Bistro ya. Untuk detailnya mungkin bisa dilihat di YouTube ya.
Jadi sebenarnya untuk rekonsiliasi dengan diri itu diawali pertama dengan reconnecting with Allah. Kita kembali membangun koneksi dengan pencipta kita Allah. Ya, yaitu ma'rifatullah dan at-taqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah. Kemudian setelah itu baru kita akan lebih mudah untuk reconnecting with self. Kita membangun koneksi kembali dengan diri kita, yaitu ma'rifatun nafs. Nah, baru kemudian setelah itu kita bisa mencoba kembali untuk reconnecting with inner child. Ya, kita membangun koneksi kembali dengan inner child. Ya, yaitu ibaratnya sosok anak-anak yang masih ada di dalam diri kita, yang mana anak-anak ini di dalam diri kita itu memiliki luka-luka pengasuhan. Ya, yang harus dibasuh. Nah, kemudian setelah itu put the past behind and move on. Kita letakkan masa lalu di belakang, kemudian kita move on, ya, kita hijrah, kita berpindah, kita bergerak. Baru kemudian kita forget and forgive, kita lupakan dan kita maafkan. Dan yang namanya pemaafan diri atau self forgiveness atau musamahatun nafs itu diawali dengan acknowledge, iktiraf. Harus ngaku dulu kalau kita itu salah. Kalau nggak ada pengakuan, maka percuma. Ya, itu pemaafannya itu adalah ibaratnya taubat sambal, ya. Kemudian setelah itu baru taubat dan istighfar. Minta ampun kepada Allah Al-Ghafur. Kemudian ya kita hadirkan rasa menyesal di dalam diri kita dan tekad untuk berubah dan tidak mengulangi lagi ya perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Kemudian kita ridho dan ikhlas dengan segala apa yang terjadi. Itu diantara kuncinya. Dan ingat ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian orang mengatakan ya, without forgiveness we cannot heal. Tanpa pemaafan kita nggak bisa mengobati, kita nggak bisa sembuh, ya, istilahnya seperti itu. Dan dikatakan ya, the absence of forgiveness means that we cannot let go, ya, of the anger that still burn inside, ya. Atau artinya ya, dengan ketiadaan pengampunan atau pemaafan, itu artinya kita nggak bisa melepaskan adanya kemarahan, emosi yang masih tersimpan dan itu burning inside, ya, membakar di dalam diri. Kadang kita perlu untuk menyiraminya. Dan caranya dengan ya mujahadatun nafs. Kita berusaha untuk berperang dengan diri kita, dengan syahwat kita, dengan emosi-emosi negatif kita, dengan kejengkelan-kejengkelan atau kemarahan, itu kita harus lawan. Dan kemudian kita siram, ya, agar bisa padam dan tidak senantiasa membakar diri, ya. Nah, ini kunci agar kita bisa rekonsiliasi dengan diri kita. Nah, lalu kemudian setelah itu baru kita maju, ya, onward and move on. Dan ketika kita maju, ya, setelah kita tahu kita salah, ini kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati anak kita atau perbuatan-perbuatan toksik. Ya, setelah kita tahu kita salah, kita sudah akui kesalahan, kita sudah sudah belajar, kita sudah sudah melalui step-step sebelumnya, maka sebelum kita maju yang kita lakukan adalah apa? Redirect your path or journey. Ya, mengarahkan kembali. Perjalanan kita ini hendak dibawa kemana? Ya, yang tadinya mungkin kita masih belum ngerti, masih jahil, ya, masih belum belajar. Ketika kita mendidik anak itu cuma obsesi dunia, kita menginginkan anak itu sukses dunia belaka. Nah, setelah itu kita harus coba untuk redirect, kita mengarahkan kembali. Kita harus sudah menentukan nih final destination. Ya, destinasi final kita, tujuan terakhir kita, yaitu akhirat, yaitu surga. Ya. Nah, sehingga dengan kita sudah menentukan ini final destination, kita sudah redirect, maka kita akan bisa melangkah berikutnya. Baru kemudian setelah itu determine your true self and find the best version of yourself.
Afwan ini pakai bahasa Inggris ya, soalnya memang banyak mengambil istifada dari ini ya, dari tulisan-tulisan yang juga berbahasa Inggris, dan ini juga insya Allah pas ya, karena teman-teman residen mengaji juga insya Allah dengan istilah-istilah bahasa Inggris sudah biasa gitu ya. Nah, yaitu mendeterminasi ya diri kita yang sebenarnya. Dan kita berupaya untuk menggali dan mencari ya versi yang terbaik dari diri kita. Kita sadar nih, ternyata diri kita dahulu yang suka marah-marah, suka melakukan keburukan-keburukan, itu bukan versi terbaik diri kita, itu versi kita yang jelek. Dan kita ingin merubah itu semua. Dan kita yakin bahwasanya Allah ketika menciptakan kita, Allah sudah memberikan bekal-bekal kebaikan untuk kita. Itu harus kita gali, itu harus kita optimalkan, itu harus kita gunakan. Artinya kita ini makhluk yang unik, istimewa, spesial. Udah Allah ya istimewakan kita. Karena itu kita harus gali. Ini sebagai ungkapan syukur atas ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah develop a new relationship with yourself. Ya, mengembangkan hubungan yang baru dengan diri Anda. Yang tadinya Anda itu merasa penuh dengan perasaan-perasaan negatif, sakit hati dan seterusnya. Anda setelah rekonsiliasi dan melakukan pemaafan diri dan berdamai dengan inner child ya, maka bangun hubungan yang baru dengan diri Anda. Dan ini nggak mungkin bisa kita lakukan dengan baik tanpa diawali dengan memperbaiki alaqah kita atau relationship kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah belajar untuk lebih memperhatikan perasaan kita, pikiran kita, emosi kita, sensasi tubuh, dan berusaha untuk memahaminya. Ya, karena Allah memberikan kita perasaan, masyair, pikiran, emosi, dan ini semua tentunya ada tujuannya. Ya, dan dimaksud dengan sensasi tubuh ya, misalnya kita berasa nggak nyaman, kita merasa sakit, ya itu juga bagian-bagian yang merupakan Allah berikan sebagai sinyal ada sesuatu dengan diri kita. Sehingga dengan adanya ya hal-hal ini, kita itu akan selalu aware dan kita akan selalu berusaha mencari solusi, dan tempat kita untuk mencari solusi pertama adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Kemudian yang berikutnya adalah stop defining yourself by others' opinion. Berhenti Anda mendefinisikan diri Anda dengan pandangan orang lain. Gak usah kita ngurusin pendapat orang lain, pandangan orang lain. Kita nggak akan bisa maju seperti itu. Makanya nasihatnya para ulama adalah kita tajahul. Nggak ambil pusing dengan perkataan orang. Kecuali kalau itu nasihat yang baik, yang konstruktif, ya kita ambil. Tapi kalau cuma sekedar cibiran, cemoohan, ejekan, atau yang semisalnya, itu semua nggak perlu kita hiraukan. Ya. Karena seorang muslim yang kuat, dia menjadikan yang paling penting bagi dirinya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari ridhonya Allah. Allah Subhanahu wa taala pleaser, bukan people's pleaser, bukan. Kemudian setelah itu, don't stop pray and seek help from Allah. Jangan pernah berhenti berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Karena ya sebetapapun kondisi kita tetap lemah, fakir di hadapan Allah. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini yang poin yang berikutnya ya, yaitu know your true self. Kenali diri Anda yang sebenarnya. Ingat ya jamaah sekalian, manusia-manusia yang mengalami self disoriented ya, mereka istilahnya al-jahlu bin nafsi ya, mereka nggak tahu tentang diri mereka sendiri. Itu diawali dengan al-jahlu bir Rabb, jahil terhadap Allah, tidak mengenal Allah. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, pasti tidak akan ma'rifatun nas yang sebenarnya. Yang ada disorientasi. Kenapa? Karena ma'rifatun nafs, mengenal diri diawali dengan ma'rifatul Rabb, dengan mengenal Allah, mengenal pencipta kita. Itu kunci mendasar udah. Yang nggak bisa diubah-ubah. Nah, dan juga kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Al-Fawaid ya, sejatinya al-jahlu billahi wa bin nafsi ya, itu adalah sebab kekufuran. Bodoh terhadap Allah dan bodoh terhadap diri adalah sebab kufur.
Dan kata beliau, pilar kekufuran itu ada 4. Sombong. Nah, orang-orang sombong, ya, congkak, takabur, tinggi hati, itu adalah pilarnya kekufuran. Makanya iblis itu kufur pertama kali karena dia sombong. Dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Yang kedua, hasad. Ini juga sifatnya iblis, sama. Dia hasad dengan, ya, bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ya, hasad itu adalah perbuatan seakan-akan tidak ridho dan protes dengan pemberian Allah. Padahal Allah itu maha adil, maha baik. Gak mungkin Allah tidak berbuat adil. Orang hasad itu dia menganggap seakan-akan Allah itu tidak bersikap adil. Kenapa dia diberikan kebaikan, aku enggak? Akhirnya dia hasad. Kemudian pilar kekufuran berikutnya adalah, ya, angkara murka, kemarahan. Ya. Kemudian yang keempat, syahwat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk, rupa, struktur, komposisi yang paling baik. Dan manusia itu unik, istimewa dan spesial. Karena itu ketika Anda mengenal diri Anda tahu tentang kelebihan dan keistimewaan diri Anda, itu seharusnya menghantarkan Anda kepada bersyukur kepada Allah. Di sisi lain ternyata kita juga memiliki kekurangan-kekurangan dan kelemahan. Dengan mengenali kekurangan dan kelemahan, menjadikan kita at-tawadhu, rendah hati, dan self-acceptance atau qabulul dzat, qabulun nafs. Kita menerima diri kita seperti ini. Kita lemah. Dan ini menghantarkan kita untuk selalu butuh pertolongan Allah. Butuh untuk senantiasa meminta kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Dan itu menghantarkan kita bahwasanya memang ibadah adalah kebutuhan kita, bukan sekedar perintah. Yang terakhir, switch over. Ya. Baru saatnya kita merubah ke titik permulaan yang baru. Ingat ya jamaah, ibarat pensil yang patah. Patahnya pensil itu bukanlah sebuah akhir. Bisa jadi itu adalah suatu hal yang baru. Ya. Pensil yang patah itu ternyata bisa menjadi 2 buah pensil yang bisa digunakan. Ya, dan juga kita seringkali dapati di ujung-ujung dari tanah aspal yang kering, setelah hujan itu muncul tanaman. Ya, dari tempat-tempat yang enggak kita sangka ternyata muncul kehidupan di situ. Ya. Artinya sekelam-kelamnya hidup kita, insya Allah setelah mendung akan ada matahari yang bersinar. Oleh karena itu kita harus optimis. Ingat ya jamaah, masa lalu itu sudah berlalu, nggak bisa diubah kembali. Karena itu jangan tenggelam di masa lalu. Saat ini adalah momen yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan, nafas yang kita hirup saat ini, udara yang kita hirup saat ini, kita bisa bernafas. Itu karunia dari Allah, agar kita bisa memperbaiki apa yang ada saat ini. Dan bisa berbuat lebih baik lagi. Yang lalu udah biarkan berlalu. Ya kita letakkan di belakang kita. Gitu. Kesalahan yang lalu yang kita lakukan, ya itu menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi kita. Menjadi ibrah bagi kita. Untuk memperbaiki diri. Bukan malah kita menyalahkan diri, kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Udah aku ini memang kayak gini, aku ini memang buruk, aku ini emang salah, aku ini memang lemah, aku ini emang begini. Itu berputus asa jadinya. Padahal ketika seseorang dia masih bisa menghirup napas, masih bisa menggerakkan tubuhnya, Allah berikan kesempatan masih untuk merubah dirinya. Kemudian juga jangan menyalahkan sesuatu di luar kapasitas dan kemampuan Anda. Ya, sesuatu yang di luar dari kendali Anda, maka Anda tidak memiliki kemampuan untuk bisa merubahnya. Oleh karena itu, lebih baik Anda menerima dengan ridha dan sabar, sembari mengambil pelajaran darinya. Contoh misalnya, orang tua Anda yang Anda ingat misalnya, atau dari pengalaman hidup ternyata orang yang nggak baik misalnya. Anda diabaikan, pokoknya nggak bagus lah. Nah, itu sesuatu yang Anda nggak bisa kendalikan. Ya, karena ketika Anda dilahirkan dari orang tua seperti itu, Anda nggak bisa memilih. Yang bisa kita lakukan adalah kita menerima dengan ridho dan sabar, karena di balik itu pasti ada kebaikan yang Allah berikan dan Allah siapkan untuk kita. Pasti, yakin itu. Dan jangan pernah berputus asa dan merasa tidak mampu berubah. Karena selama kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut,
kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan memperbaharui diri akan terus ada. Makanya jamaah, kalau kita belajar nih, ya di antaranya dari bukunya para ulama, seperti misalnya kitab Syajaratul Ma'arif ya, Al-Is bin Abdissalam, itu luar biasa. Beliau terangkan bahwasanya di balik ibadah-ibadah yang kita lakukan, contohnya sholat misalnya. Sholat itu adalah tajdidul ahad. Kita memperbaharui janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ketika kita sholat itu kita sedang menghadap Allah dan kita memperbaharui ini janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita. Kita nggak mampu untuk membalas kebaikan Allah. Tapi Allah hanya meminta kita sedikit. Dan apa yang kita lakukan ini, Allah tidak butuh sebenarnya. Ya. Dan dengan kita mendekat kepada Allah, kita memperbaharui al-ahdu, ya, janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan semakin mendekat kepada Allah, Allah akan lebih mendekat lagi kepada hambanya. Allah akan tolong hambanya. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan rubah kondisinya. Allah akan berikan solusi dari semua masalahnya. Tinggal masalahnya kita yakin atau enggak. Dan al-yakin tadi sebagaimana yang udah kita bahas, itulah yang akan membangun ketenangan, kekuatan, ketabahan, sabat. Sementara ragu-ragu, itulah yang akan menyebabkan kita menjadi labil. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, jangan pernah berhenti berdoa. Ya, jangan pernah berhenti berdoa, karena hati kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami. Coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ketika kita menyeru Allah itu jarang disebut dengan atau diawali dengan ya'un nida, ya Rabbana, enggak. Langsung Rabbana, Rabbi. Kata para ulama di antara faidahnya adalah ketika dihilangkan ya'un nida, ya'un nida itu biasanya menunjukkan panggilan untuk ya sesuatu yang jauh. Ya fulan. Nah, ketika dihilangkan ini menunjukkan bahwasanya yang kita seru itu dekat dengan kita. Allahu Akbar. Rabbana, wahai Rabb kami. Artinya Allah dekat dengan kita. Kita minta kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau ya palingkan hati kami, sesatkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah untuk kami ya Allah dari sisimu kasih sayangmu. Rahmat. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah al-wahhab yang maha memberikan karunia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan hanya kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berlemah-lemah, bermalas-malas, berhenti, futur setelah aku bersemangat, ya, setelah aku aktif di dalam beribadah. Aku berlindung kepadamu dari sifat-sifat seperti ini ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Agar aku senantiasa bisa berzikir, menyebut, mengingat Engkau. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan selalu beribadah dengan baik. Kita nggak bisa berzikir, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah dengan baik tanpa pertolongan Allah. Karenanya kita lemah. Kita butuh pertolongan Allah. Kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak akan sia-siakan hamba-hambanya yang bermunajat mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Entah itu dengan segera, entah itu Allah tunda sesuai dengan hikmahnya Allah, yang mana Allah inginkan kebaikan untuk hambanya.
Allah ingin jauhkan dari keburukan untuk hambanya, atau Allah simpan nanti di akhirat kelak. Ya. Jadi terus jangan pernah berhenti berdoa. Itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Ya. Nah, baik jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Dan mohon maaf ya, kita sudah lewat dari waktu. Ternyata materinya cukup banyak ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Masya Allah Ustaz. Cukup jelas, singkat, padat, dan jelas. Enggak, ini tadi materinya Masya Allah. Anda kalau suka senang sama Ustaz Abu Salma itu pasti ada materi yang bisa disampaikan, itu bisa menyimak secara langsung. Ustaz, alhamdulillah ini pertanyaan yang masuk itu Masya Allah banyak sekali Ustaz. Pertanyaan yang masuk Masya Allah banyak sekali. Mungkin karena waktu sudah hampir setengah 10 malam, karena Ustadz juga butuh istirahat. Kalau Ana itu sampai nanti insya Allah nggak masalah. Ustadz nanti bagaimana pripun? Ini kita batasi berapa pertanyaan Ustadz? Asalnya Ustadz. Terserah antum. Loh jangan, nanti Oh iya, waktunya terserah antum. Ya. Tafadhol. Masya begitu, Masya Allah. Ustadz, Nah, nanti istirahatnya kemarin. Kalau antum nggih, enggak, antum hostnya, antum tuan rumahnya. oh gitu, Masya Uh, Allah. jadi antum tuan rumah, antum yang menentukan. Kalau antum buka rumah antum sampai jam 12 malam, insya Allah kita sampai jam 12 malam. Masya Allah. Tafadhol Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau gitu 5 Ustaz ya, mungkin Ustaz. 5 nanti Tafadhol. sebagian nanti Tafadhol. ada yang Nah, boleh. Itu kalau boleh anak usulkan yang resen dulu kali ya. ada yang resen itu. Monggo tafadhol sebentar, yang resen tadi ada Mbak FC Pantonia. Siapa ini? Bisa resen? Bisa open mic? Tafadhol. Mbak atau Mas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Maaf kalau misalkan saya tidak bisa menahan air mata karena ini sangat urgensi. Jadi perkenalkan Ustaz, nama saya Vivi. Saya tinggal di Australia, saya umur 25 tahun. Jadi alhamdulillah orang tua saya sangat toksik. 55 poin tadi yang Ustaz jelaskan itu ada, dan sangat-sangat toksik. Jadi saya adalah 5 bersaudara, Ustadz. Kami diperlakukan sangat tidak layak oleh orang tua kami. Secara materi kami sangat mampu, tapi kami mempunyai masalah seperti physical abuse dari kami kecil. Sampai saat ini masalah itu terjadi, timbul satu-satu, seperti kakak saya yang berumur 29 tahun saat ini, dia seorang lesbian dan tidak ingin menikah. Dan adik-adik saya yang paling kecil, yang kelima umurnya masih 7 tahun, yang keempat umurnya 16 tahun, dan yang ketiga adik pertama saya umur 21 tahun. Bisa dibilang karena Ustadz, cara mendidiknya mereka itu salah. Jadi 5-5-nya ini kami gagal dalam pendidikan maupun dalam mental, jiwa, emosi, dan segalanya, Ustadz. Sampai di mana adik saya yang ke satu ini, perempuan umur 21 tahun ini, bunuh diri kemarin, percobaan bunuh diri karena sangat toksik, Ustadz, lingkungan keluarga inti kami seperti itu. Dan adik saya yang berumur 7 tahun sampai sekarang pun suka digebugin sama papa saya sampai gendang telinganya pecah dan butuh operasi. Jadi saat ini Ustadz, ada beberapa pertanyaan, mungkin 2 atau 3. Saya ini karena saya ini berada di Australia, saya ingin menyelamatkan kakak dan adik-adik saya, itu bagaimana ya Ustadz? Karena benar-benar saya bingung Ustadz, karena
di Indonesia sendiri itu tidak ada yang namanya pertolongan seperti di Australia jika mereka punya apa namanya masalah konseling dan itu gratis seperti itu, Ustadz. Dan yang kedua, jadi saya ini kan karena pemasukan tiap bulannya alhamdulillah lebih dari cukup. Orang tua saya ini seperti meminta untuk mengembalikan apa yang mereka kasih dengan saya seperti itu, Ustadz. Seperti uang kuliah saya, seperti biaya saya untuk program exchange tadi dan biaya pernikahan. Bahkan papa saya meminta biaya pernikahan yang dia keluarkan untuk dikembalikan lagi. Ini benar-benar sangat menyiksa saya, Ustadz. Saya nggak tahu harus bagaimana gitu, Ustadz. Dan apakah saya berhak memutus silaturahim dengan orang tua saya seperti itu, dan apakah harus saya ikuti kemauan orang tua saya seperti itu, Ustadz. Dan saya ingin menyelamatkan adik-adik saya dan kakak saya. Seperti itu, Ustadz. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yassarallahu ya umurak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ya baik, ya jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pertanyaan yang cukup panjang ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya tidak panjang ya, cuman cerita yang cukup panjang ya, dan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bahwasanya kita semua punya problem, masalah masing-masing. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadilan Allah, hikmah Allah, kebijaksanaan Allah, ilmu Allah yang sempurna, Allah menguji kita masing-masing dengan kondisi yang berbeda-beda. Bisa jadi kondisi tadi ya, sang penanya itu beda dengan kondisi ya kawan-kawan yang lainnya. Yang perlu kita pahami, ketika Allah menguji hambanya, hadirkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam benak kita. Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hambanya, itu sebagai bentuk perhatian Allah, kasih sayang Allah. Rasulullah SAW sudah mengatakan ya, Nabi udah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah uji. Allah uji. Coba Anda perhatikan, siapa manusia yang paling besar ujiannya? Para nabi dan para rasul. Manusia-manusia yang paling dekat dengan Allah, ujiannya paling besar mereka itu. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau kita mau ngomong ya, ada orang tua yang mengeluh anaknya misalnya meninggal dunia. Rasulullah, semua anak laki-lakinya wafat ketika masih kecil. Dan juga jika ada yang mengeluh misalnya orang tuanya meninggal dunia, Nabi juga anak yatim, piatu bahkan. Ujian Nabi besar ya jamaah. Dan kita juga diuji sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena itu di sini saya ingin sampaikan kepada penanya ya, bisyarah, berita gembira dari Allah untuk Anda. Bahwa ketika Allah menguji Anda, Allah sayang dengan Anda. Kemudian ya, di balik ujian Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan gugurkan dosa-dosa Anda, dosa-dosa kita. Asalkan kita sabar. Kemudian juga Allah akan angkat derajat kita. Ujian itu enggak jelek, enggak ada yang buruk. Mungkin menurut kita berat memang. Itu ujian dari Allah. Tapi ketahuilah Allah ketika menguji hambanya, nggak mungkin di luar kapasitasnya. Artinya ujian tersebut pasti sanggup Anda hadapi. Ujian apapun yang menimpa kita, sanggup kita hadapi. Dan itu bisa menjadi kafarat atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Kemudian nasihat saya yang berikutnya.
memang kita punya ujian yang berbeda-beda. Sang penanya tadi diuji dengan orang tua yang sangat toksik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk orang tua tadi, ya, untuk orang tua sang penanya dan orang tua kita semua. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi orang tua toksik itu memang berat. Butuh kesabaran. Karena kita sekali lagi diuji oleh Allah ini. Diuji antara mendahulukan perasaan kita, kemarahan kita, kejengkelan kita, sakit hati kita, dendam kita, ketidaksukaan kita. Yang itu sifatnya manusiawi, ya. Kita diuji dengan hal-hal tadi, mana yang lebih kita dahulukan dengan perintah Allah untuk tetap berbuat baik dengan orang tua, seburuk apapun orang tua tersebut. Taruhlah ada orang tua nggak pernah ngurusin anaknya. Masih kecil anaknya dibuang begitu saja. Ketika udah besar, anaknya berhasil, datang bapak ibunya. Ya. Lalu kemudian sang anak ini marah. Tidak terima. Di mana mereka ketika waktu masih kecil menghilang? Sekarang ketika sudah berhasil datang. Enak aja. Itu kan suatu hal yang manusiawi. Dan ini ujian dari Allah. Mungkin kebanyakan manusia dia akan lebih mendahulukan ya hal-hal manusiawinya tadi itu. Dia nggak mau menerima orang tuanya, ataupun dia tetap ya mungkin dia tetap ya ngasih tapi cuman sekedarnya aja. Dan ini bagian memang dari al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Tapi ya jamaah, dan juga untuk sang penanya tadi, ketika Anda sadar, Anda belajar, Anda tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda hidayah, taufik tentang wajibnya tetap berbakti kepada orang tua. Berbakti bukan artinya menaati orang tua dalam segala hal, bukan ya. Berbakti itu tetap berbuat baik kepada mereka. Tetap berusaha untuk tidak menyakiti mereka, meskipun mereka menyakiti kita berulang-ulang. Tapi kita tidak membalas dengan hal yang sama. Itu ujian kan? Ujian. Dan membutuhkan kesabaran yang ekstra. Dan itu perintah Allah dan Rasul-Nya untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Namun bukan artinya kita tidak bisa bersikap tegas. Kita perlu tegas dalam sejumlah hal yang apabila itu berkaitan dengan masalah prinsip. Kita juga boleh untuk menolak apabila itu hal-hal yang memang bisa mendatangkan madarat atau hal-hal yang menyelisih syariat. Dan kita boleh mengingatkan dan menasihati orang tua kita dengan cara baik. Karena nasihat itu adalah wujud dari cinta kasih kita. Bentuk perhatian kita. Dan boleh juga apabila orang tua misalnya atau siapapun melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat madarat ya, seperti KDRT, ya boleh kita berusaha untuk mengingkari dengan segala kemampuan kita. Apalagi kalau sudah itu melakukan perbuatan kekerasan ya, sampai benar-benar anak itu terluka, itu boleh. Di dalam syariat Islam boleh itu dibawa ke mahkamah. Ya memang di Indonesia memang ya emang masih sulit ya. Jadi kemungkinan ya dilaporkan ke Komnas HAM atau yang semisalnya. Nah, cuman intinya adalah kita tetap boleh untuk menunjukkan sikap kita. Ya, ingkarul mungkar. Namun dengan cara yang baik dan ilmiah. Dengan sikap yang tegas. Misal contoh, orang tua kita misalnya meminta lagi nih apa yang telah dia berikan, ya seperti tadi yang ditanyakan oleh penanya, biaya kuliah dan sebagainya, maka kita sampaikan dengan tegas, ya bahwasanya ya sesuatu yang sudah diberikan, ya itu apabila akadnya adalah pemberian bukan hutang, maka nggak wajib bagi saya mengembalikan. Anda tidak wajib untuk mengembalikan hal tersebut. Ya, bahkan itu adalah tipikal al-mannan, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di hari kiamat tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Itu ancaman dari Rasulullah bagi al-mannan, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Anda boleh menolaknya. Kita katakan misalnya ke Bapak, Pak, Bapak nggak berhak untuk meminta uang yang sudah Bapak keluarkan. Tapi kalau Bapak butuh uang, saya akan bantu sesuai dengan kemampuan saya. Artinya tetap kita berbuat baik. Orang tua kita butuh uang, butuh sesuatu, kita berikan. Tapi sesuatu yang sudah dia berikan, yang sudah diberikan oleh orang tua kita itu sudah menjadi milik kita. Sesuatu yang sudah menjadi milik kita maka nggak boleh dirampas kembali, diambil kembali. Ya, oleh karena itu Anda sudah nggak perlu mengembalikan biaya pernikahan kah, ataukah uang kuliah kah? Anda nggak perlu. Dan Anda nggak perlu pikirkan. Misalnya sang ayah minta. Nah, kalau dia memang butuh, kita tanya butuh memang misalnya untuk hal-hal yang penting, maka kita kasih atau sesuai dengan hajat. Tapi kalau misalnya dipakai untuk foya-foya dan lain sebagainya, maka kita boleh untuk tidak memberikan uang apabila uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kita juga boleh misalnya kita ajak ya adik-adik kita atau keluarga kita yang mana ketika mereka tinggal di dalam suatu lingkungan yang dapat membahayakan. Ya, karena Islam itu menjaga pertama jiwa. Apabila ada keterancaman dalam hal jiwa, maka boleh ya dia menuntut. Yang kedua, dalam hal harta. Apabila hartanya dirampas, dirampok, diancam, maka dia boleh. Ya, karena dia punya hak di situ. Ya, kemudian yang ketiga, akal. Artinya dia harus punya kesempatan untuk belajar. Ya, untuk menuntut ilmu. Apabila itu dirampas juga dia boleh untuk protes gitu loh. Untuk untuk menuntut haknya dia. Itu adalah hal-hal yang diakui di dalam agama kita. Nah, oleh karena itu jika Anda ingin mengajak adik-adik Anda supaya mereka selamat ya, terutama dalam hal penjagaan terhadap agama, maka ini lebih utama lagi. Jadi boleh. Artinya tetap kita berbuat tegas, ada kemungkaran kita ingkari dengan sebaik-baiknya, ya, tapi tetap dalam hal-hal muamalat, dalam hal-hal yang sifatnya itu berkaitan dengan haknya orang tua, kita tetap berbuat baik. Jadi kita belajar untuk bisa memilah-milah. Yang terakhir adalah ya untuk sang penanya, hendaknya Anda dan kita semua bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kebaikan bagi Anda dan kita semua, insya Allah. Di antaranya dengan kita belajar, kita menuntut ilmu. Ilmu itu ibaratnya cahaya. Kalau kita ibaratnya sedang berada di tempat yang gelap gulita, ilmu itu meskipun sedikit, itu anggap aja lilin yang kecil, minimal itu bisa sedikit menerangi jalan kita. Karena itu jangan padamkan, jangan matikan. Terus kita upayakan untuk mengumpulkan lilin-lilin dan cahaya-cahaya tersebut. Artinya kita terus belajar. Dengan harapan semoga ilmu itu akan menjadi cahaya bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya. Dan itu yang akan mengarahkan jalan kita menuju kepada Allah, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, ya, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah, Ustaz. Pertanyaannya tadi memang mengena sekali, ya mungkin di sebagian kita juga ada yang mengalami semacam itu. Semoga Allah berikan kemudahan kepada penanya. Dan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Selanjutnya, Ana bacakan Ustadz, ini kita silang-seling pertanyaan dari secara langsung, open mic dan pertanyaan lanjutan. Yang selanjutnya ini pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sebaiknya kita harus bersikap saat sudah tahu kalau kita ini toxic parent, tetapi tetap kita lakukan. Karena ibu saya dulu berperilaku sama kepada saya, baik secara verbal atau visual. Saya berusaha keras untuk memutus rantai pengasuhan ini. Saya sampai ikut terapi psikolog untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya saya bisa memaafkan kedua orang tua saya. Tetapi
Saya terkadang masih sulit sekali untuk menahan diri, terkadang tidak sadar kembali berlaku toksik kepada anak-anak saya, dan biasanya membentak. Setelah saya menyesal dan minta maaf, tetapi kadang terulang kembali, terutama ketika saya sedang lelah sekali. Apakah ada dampaknya pada psikologi anak saya nantinya, Ustadz? Saya takut sekali anak saya akan menjadi seperti saya di saat dewasa. Dan bagaimana cara mengatasi luka pengasuhan agar tidak terulang kepada anak kita sendiri kalau dulu pernah seperti itu, ditoksik untuk kedua orang tuanya masa lalu? Itu Ustaz, tafadhol, sekira bisa dijawab. Nah, toib. Jadi eh, alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hidayah, sang penanya hidayah, akhirnya sadar tahu bahwasanya dirinya toksik, karena betapa banyak orang tua toksik nggak sadar dirinya toksik. Ya, ketika sadar kemudian mengakui, berusaha untuk berubah, ini adalah taufik dari Allah. Harus dijaga, harus pelihara. Nasihat saya adalah ya terus berusaha. Karena kita memang manusia ini ya untuk bisa berubah secara total itu suatu hal yang berat, ada prosesnya. Ya, jadi perjalanan menuju kepada perubahan itu memang mungkin ya kita harus melewati jalan yang terjal ataupun jalan yang berliku-liku ya. Intinya kita terus melangkah. Apabila ketika kita melangkah kita jatuh lagi, kita terperosok lagi, bangkit lagi. Ini adalah tabiat manusia. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan di dalam hadis tentang ya manusia itu memang ya tabiatnya suka bersalah, bukan suka ya, sering bersalah. Ya sebagaimana kata Nabi SAW, ya kullu bani Adam khata' wa khair khata'in tawwabun. Ya, setiap anak keturunan Adam itu khata' itu bukan sekali, dua kali, tapi bolak-balik bersalah. Salah diulangi, salah diulangi. Itu tabiatnya ya anak Adam. Tapi Allah berikan, ya Rasulullah SAW itu berikan berita gembira. Apa? Orang yang bolak-balik melakukan salah, tetap dia harus kembali bolak-balik bertaubat kepada Allah. Dan Anda bersyukur kepada Allah. Kita semua perlu bersyukur kepada Allah. Artinya ketika Anda ya melakukan suatu kesalahan, Anda segera sadar nih. Kemudian Anda segera memperbaiki diri, beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada anak. Kemudian Anda tunjukkan dengan cara-cara baik ke anak, ya Anda tunjukkan kasih sayang ke anak, ya ketika Anda minta maaf dengan sepenuh hati, anak anak dipeluk dan dibelai, ya untuk menunjukkan bahwasanya kita benar-benar sayang dengan mereka. Nah, lalu kemudian dalam suatu kondisi lagi kita lelah, kita capek, kita mengulangi hal yang sama lagi. Kemudian alhamdulillah Allah berikan kita hidayah, kita sadar lagi. Kita minta maaf lagi kepada Allah, kita bertobat lagi kepada Allah, kita minta maaf lagi kepada anak. Insya Allah anak juga akan belajar. Anak akan sadar, anak akan aware. Ya, bahwasanya orang tuanya ini bukan orang tua yang tipikal ya sekedar marah, menyalahkan, kemudian setelah itu ya ujung-ujungnya hanya menyakiti anak, tidak. Karena orang tuanya setelah dia setelah dia jatuh kepada perbuatan misalnya bentak anak, kemudian orang tuanya mengajarkan kepada dia apa? Orang tuanya minta maaf. Meminta maaf dan memberi maaf itu akhlak yang mulia. Dan siapa sih di antara kita yang nggak pernah marahin anak kita, nggak pernah ngomelin anak kita, nggak pernah emosi dengan anak kita? Siapa? Saya yakin, ya, meskipun dia dikatakan orang yang ahli, orang yang pakar, penulis buku mendidik anak, misalnya menulis misalnya mendidik anak tanpa emosi, tanpa amarah, tanpa ini dan itu, pasti akan ada suatu waktu di mana mereka jatuh kepada emosi, kesalahan. Meskipun mungkin tingkatnya berbeda antara orang-orang yang sudah berlatih, sudah punya pengalaman, punya ilmu dengan mereka yang masih baru belajar. Tapi tetap kita manusia gitu loh. Artinya kita tetap akan melakukan kesalahan. Dan itu memang tabiat kita manusia. Dan jangan berputus asa. Terus kita jatuh bangkit terus. Ya, sembari kita minta tolong kepada Allah dan kita senantiasa belajar dari kesalahan, berusaha untuk tidak mengulangi, dan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah, ya.
agar kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang sering kita lakukan. Ya, insyaallah taala ya, Allah akan berikan kita kemudahan-kemudahan dan Allah akan istiqomahkan kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan yang recent dari Melisa Majdid. Tafadhol, bisa open mic. Melisa Majdid, bisa open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Izin bertanya, ya, sebagai orang tua, bagaimana kita mengimbangi antara menerima kapasitas kemampuan anak dengan tuntutan dari sekolah? Misalkan ketika anak itu harus menghadapi ujian-ujian, ulangan, harus mencapai target-target sekolah tertentu gitu. Mungkin ini sebetulnya pertimbangan kami untuk menyekolahkan anak, karena kan anak sebentar lagi usia 7 tahun, dan kami masih kebingungan istilahnya ya, untuk menyekolahkan anak itu di mana gitu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Di satu sisi sudah banyak sekolah-sekolah SDIT yang istilahnya banyak yang bilang bagus lah seperti itu ya, konsep-konsepnya bagus, visi misinya bagus. Tapi pada prakteknya dengan adanya kurikulum ganda ya, dalam arti ada kurikulum diniyah tapi juga ada kurikulum yang mengikuti Diknas gitu. Yang itu yang kami rasa akan terlalu membebani anak gitu. Nah, di sisi lain ada juga sekolah yang seperti sekolah tahfiz lah ya. Sekolah tahfiz dia mempunyai kurikulum sendiri dan pakai istilah sekolah paket A. Kalau kami menyekolahkan anak di situ mungkin pertimbangannya dari sisi akademik atau kognitifnya itu mungkin khawatirnya dirasa kurang buat anak-anak. Ya, mungkin Ustadz bisa memberikan nasihatnya untuk kami semua. Jazakallahu khairan. Nah, thayyib wa jazakillah khair ya. Berkaitan dengan menyekolahkan anak ya. Nah, baik, ini juga pertanyaan yang jamak ya dan juga sering ditanyakan ya. Yang pertama, ketika kita mencari sekolah buat anak, memang kita harus selektif. Tapi kita harus letakkan dulu ini mindset ya, paradigma kita ini. Kita mencari sekolah buat anak itu untuk apa sih? Karena ada orang tua itu ya mencari sekolah untuk menitipkan anak ya. Atau untuk untuk ya cuman sekedar ya istilahnya anak itu diletakkan atau ditaruh dan dititipkan dalam hal pendidikan misalnya seperti itu ya. Dan ini juga banyak terjadi dan ini jelas suatu hal yang kurang tepat ya. Seharusnya ya kita harus meletakkan mindset bahwa pendidikan anak-anak kita itu sebenarnya letaknya di diri kita sebagai orang tua. Kita yang wajib untuk mendidik mereka, terutama masalah agama. Namun memang kenyataannya banyak orang tua yang tidak mampu untuk mengakomodir ya semua kebutuhan anak. Ya, sehingga ya kita diizinkan untuk berta'awun, untuk kerjasama. Nah, kerjasama itu artinya berarti kita mencari mitra, partner. Nah, berarti sekolah itu adalah mitra kita dalam mendidik anak kita. Tapi tentunya dalam partnership atau dalam kemitraan kita harus pilih-pilih dong, nggak sembarangan kan. Pertama, kita sendiri sebagai orang tua harus punya visi dan misi keluarga ini. Apa sih visi kita, misi kita? Kita kepengen anak kita itu seperti apa sih? Nah, kalau kita nggak punya, kita akan kesulitan. Akhirnya ya kita cuma mengikuti arus ya umumnya orang, sekolah, enggak gitu ya. Nah, jadi kita harus sudah punya konsep ya. Karena dengan konsep ini Anda akan lebih mudah untuk menentukan apakah Anda ingin sekolahkan di sekolah SDIT
atau Anda ingin sekolahkan di semacam PKBM ya, atau di sekolah tahfidz atau yang lainnya, atau homeschooling misalnya. Itu semua adalah dikembalikan kepada kebutuhan. Ya, karena memang masing-masing metode ini ada positif negatifnya, ada lebih kurangnya. Dan kita nggak bisa mendapatkan kesempurnaan. Pasti akan ada lebihnya, ada kurangnya. Nah, oleh karena itu nasihat saya adalah ketika Anda ingin menyekolahkan anak Anda, maka Anda perhatikan ya tujuan Anda mendidik anak Anda itu apa gitu loh. Kalau misalnya Anda fokus ke urusan akademik, kemudian Anda sekolahkan di sekolah-sekolah PKBM, ya maka tentunya ya dari sisi akademiknya dia nggak akan bisa, akan sulit untuk mengejar ya, bukannya nggak bisa, sulit untuk mengejar. Tapi sekali lagi, ya kita kembali lagi ke mindset. Pencapaian akademik itu apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya gitu loh. Ya, karena kita juga perlu untuk memperhatikan bahwasanya kurikulum yang ada pada saat ini ya, kalau kita mau kritis ya, itu ternyata kebanyakan tabzir. Artinya ilmu-ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kita itu sejatinya ya hanya sekedar lewat saja, dan itu tidak benar-benar berguna dan bermanfaat di dalam kesehariannya. Karena itu muncullah ya sebagian orang tua yang sadar, yang pengen mengcustom sesuai dengan kebutuhannya, akhirnya ya anak di homeschoolingkan atau dicarikan di PKBM. Ya, soalnya ada orang tua yang melihat ya yang dibutuhkan anakku sebenarnya pertama tentu agama, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab, yang keempat matematika misalnya, untuk mengejar kemampuan logik matematiknya ya, agar kemampuan analisanya bagus. Kemudian setelah itu life skill. Misalnya misalnya anak perempuan itu diberikan skill untuk menjahit, untuk memasak, atau yang semisalnya, yang memang benar-benar bermanfaat dalam daily life-nya gitu loh. Ya. Nah, tapi ini mengharuskan kita untuk mengenali anak kita, karena anak kita itu unik loh. Kemampuannya itu nggak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian punya bakat yang berbeda-beda. Kemudian juga kemampuan mereka untuk belajar dan gaya belajarnya, metode belajarnya juga nggak sama. Maka tugas kita sebagai orang tua mencari tahu dan menggali. Ya, coba cari tahu. Apa ini kira-kira bakatnya dia, minatnya dia. Kita arahkan. Ya, secara asal bakat dan minat manusia itu ya asalnya itu wasat, netral. Dan bisa diarahkan kepada kebaikan dan bisa diarahkan kepada keburukan. Tugas kita orang tua, kita gali dan kita arahkan bakatnya kepada kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya, terutama yang bisa bermanfaat untuk diniyahnya dan ukhrawinya. Ya, bukan sekedar dunianya. Ya. Nah, baru kemudian yang berikutnya lagi, kedua ya, adalah ketika kita akan mengajar anak, apalagi di usia 7 tahun, ya sebenarnya ya di usia sebelum 7 tahun, anak itu belum waktunya untuk diberikan target-target tertentu secara akademis. Ya, harus sudah bisa baca, harus sudah bisa ini, enggak. Karena ini adalah fase prasekolah di mana kita sebenarnya sedang membangun pondasi dia agar mereka ready, siap untuk belajar. Seringkali anak-anak yang terlalu digegas ketika sudah masuk di usia sekolah itu malah berantakan. Ya, tapi kalau dibangun pondasinya meskipun nggak kelihatan, tapi ketika nanti udah masuk usia sekolah, biasanya itu akan kelihatan. Ya. Jadi ibaratnya seperti orang membangun, ada orang yang tergesa-gesa ini membangun, dia lupa untuk menguatkan pondasi, sehingga ketika dia membangun, karena bangunan yang kelihatan itu kan bagian luarnya kan, bagian temboknya, bagian atapnya. Ya, sementara pondasinya nggak kelihatan. Nah, seringkali yang nggak kelihatan ini, yang intangible itu dilupakan oleh manusia. Manusia banyak yang lalai, lupa. Padahal itu penting, dan ini fasenya usia di bawah 7 tahun. Ya. Dan karena itu, ini fase kita lebih fokus untuk menjadikan anak itu senang, mencintai. Yang tentunya pertama adalah mencintai Allah penciptanya. Nah, kemudian terus
ya menurun sampai ke mencintai ilmu, senang dengan ilmu, senang dengan belajar. Itu pondasinya. Kalau anak itu dari usia diniknya itu sudah digegas, cenderung dipaksa, sehingga dia merasa nggak nyaman, dia merasa nggak senang, merasa tidak enjoy, merasa tidak fun belajar. Akhirnya dia malas belajar. Ya, tapi kalau dia merasa senang, dia terpesona dengan ilmu, dengan pelajaran, maka dia akan berinisiatif. Nggak perlu disuruh, dia akan belajar. Ya, nah ini di antara nasihat atau saran saya ya. Nah, jadi intinya adalah tugas Anda, tugas kita semua, kita cari tahu dulu nih ke anak kita, ya, bagaimana sifatnya, metode belajarnya, kita coba gali bakatnya. Nah, adapun bagaimana caranya, memang ini butuh bahasan lagi ya, butuh butuh eh, maksudnya nggak bisa kita bahas dalam waktu yang singkat ini ya. Ya, dan ini memang mengharuskan kita untuk terus belajar, untuk terus mengupgrade pengetahuan kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Mungkin kiranya karena waktunya sudah pukul 10 malam Ustaz. Ustaz bisa kita akhiri untuk sesi tanya jawab. Ustaz bisa segera istirahat. Masya Allah pada malam hari ini jenengan bisa hadir kembali di tengah-tengah kita, memberikan ilmu kembali yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah tentunya khususnya partisipan yang hadir pada malam hari ini. Ustadz Abu Salma, saya ucapkan jazakallah khairan Ustadz sudah hadir dan bisa memberikan materi pada malam hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga selalu senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah beri lindungan Allah Ta'ala dan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Utamanya dalam urusan dakwah Ustadz. Ustadz, jazakallah khairan karena pukul 22, tafadhol Ustadz bisa meninggalkan sesi Zoom dan bisa istirahat Ustadz. Kami mewakili seluruh tim dan mewakili partisipan ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga kita bisa bertemu lagi Ustadz di acara-acara Zoom, kajian Zoom yang akan mendatang bersama Dakwah Tulungagung, Residen Mengaji dan Kita Peduli lagi Ustadz. Tafadhol Mas Kuro, ana silahkan Ustadz live